penerbangan hampir mau 2 jam mau turun, akhirnya Munir ditemukan meninggal dengan keadaan air liurnya keluar, tidak berbusa. Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Sari. Terima kasih klik video ini. Selamat datang di Good Night. Bagi kalian baru di channel ini, aku ucapkan welcome. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan notifikasinya ya. Terus jangan lupa beri like dan share pada teman-teman kalian untuk video ini ya. Oke, sebelum kita masuk pembahasannya, jangan lupa juga follow Instagram aku, nanti ada voting di sana, dan juga follow Twitter aku, dan bisa DM di sana tentang materi yang terkait kasus pembunuhan yang berdasarkan farmasi ya. Jadi misalnya tentang karena racun ataupun karena obat, tokoh-tokoh ini mati meninggalnya. Jadi aku akan bahas sesuai dengan kronologinya dan kita kaitkan dengan farmasinya seperti apa. Dan kali ini pembahasan kita tentang pembunuhan Munir, yaitu pembunuhan diakibatkan oleh racun arsenik. Jadi aku akan bahas secara arseniknya aja, yang penyebab pembunuhan Munirnya itu. Jadi Good Night ini merupakan program yang mana aku akan bahas pembunuhan itu akibat obat ataupun racun. Nah, lebih dari segi farmasinya seperti apa. Dan oke, sebelum itu kita intro dulu. Oke, sebelum masuk ceritanya, kita masuk ke profilnya dulu. Munir Said Talim merupakan aktivis HAM, hak asasi manusia, asal Indonesia yang cukup terkenal pada era 90-an. Dan dia ini lahir pada tanggal 8 Desember 1965 di Malang, Jawa Timur. Dia ini cukup terkenalnya karena adalah aktivis korban penculikan dari tim Mawar dari Kopassus. Sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari Special Force ya, dari Kopassus. Ada 11 orang Kopassus di membentuk apa yang disebut tim Mawar penculikan terhadap 9 orang sorry. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Dan lagi mereka ini dilindungi untuk tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang hal yang banyak dilakukan oleh Munir, yaitu mendirikan organisasi, juga ada terkait hak asasi manusia, ada investigasi, dan juga ada penyusun rancangan undang-undang atau RUU. Nah, beberapa kasus yang ditangani oleh Munir seperti kasus Aurejo, kasus Mersina. Aurejo ini ya dituduh sebagai pemberontak, pelawan pemerintah di Timur Timur pada waktu itu, padahal dia tidak melakukan sama sekali. Juga ini si Mersina merupakan aktivis pembela para buruh yang mana meninggal juga disinyalir karena militer, karena pada saat itu tidak ada yang memiliki senjata selain angkatan bersenjata pada waktu itu. Dan banyak lagi kasus-kasus yang ditangani oleh Munir. Atau kalian komentar sendiri apa kasus yang ditangani oleh Munir yang belum aku sebutkan tadi. Oke, jadi kita masuk ke kronologi pembunuhannya Munir. Jadi kronologi pembunuhannya Munir ini cukup banyak yang beredar di internet, juga ada di channel YouTube juga ada. Tapi aku bahas di sini cuma secara ringkasnya aja. Namun nanti aku kaitkan dengan senyawa yang menyebabkan Munir itu terbunuh. Jadi pada tanggal 7 September 2004, Munir ditemukan meninggal di pesawat Garuda GA974 penerbangan Jakarta Amsterdam Belanda. Jadi Munir ini sesaat pada tanggal 7 September ini dia merasa perutnya sakit dan meminta obat mah pada pramugari dan diberikan obat mah, namun sama sekali tidak menunjukkan perkembangan. Munir sempat diperiksa oleh dokter yang berada di sana dan juga dia minum obat gitu dengan keadaannya baik-baik saja. Terus dia meminta teh manis sama pramugarinya dan tak lama setelah itu Munir akhirnya tertidur. Setelah penerbangan hampir mau 2 jam mau turun,
Akhirnya Munir ditemukan meninggal dengan keadaan air liurnya keluar, tidak berbusa. Jadi pada tanggal 12 Septembernya 2004-nya Munir langsung dimakamkan di kampung halamannya di Malang. Dan tak lama setelah itu pada tanggal 11 November 2004 bagian investigasi forensik Belanda memberitahu bahwa Munir meninggal diakibatkan oleh racun yang namanya arsenik. Nah, racun arsenik ini ditemukan pada lambung Munir sekitar 460 mg ya, dan 82,3 mg di urinnya Munir. Setelah itu akhirnya diketahuilah bahwa arsenik ini merupakan senyawa racun yang memang tidak berbau, tidak berasa, dan juga arsenik ini cukup dikenal sebagai the poison king, the poison of kings, atau racunnya dari segala racun, yang memang sering digunakan untuk membunuh beberapa orang yang cukup terkenal seperti Napoleon, berbagai tokoh lainnya. Yang bisa kalian komen aja di bawah aja kalau kalian tahu berapa tokoh yang meninggal akibat arsenik ini. Arsenik ini sebenarnya ada secara alami terbentuk, ada juga yang secara anorganik atau secara buatan. Jadi kalau secara buatan ini namanya arsenik trioksida atau arsenik SA2O3 gitu ya. Ada di tabel periodik, nanti aku akan tampilkan di sini. Jadi arsenik ini kalau untuk secara alami itu ditemukan di kerang bumi, bisa juga di makanan laut, dan juga di susu dan daging. Tapi kadarnya sangat sedikit, tapi tidak menyebabkan keracunan bagi pengkonsumsinya. Sedangkan yang dikonsumsi Munir ini merupakan arsenik yang sangat berbahaya. Dalam dosis 200-300 mg saja dia sudah menyebabkan keracunan pada orang. Apalagi yang ditemukan di dalam lambungnya Munir itu terdapat 460 mg di cairan lambungnya. Itu cukup melebihi dari dosis yang memang kadar racunnya. Bahkan arsenik ini bisa membunuh dalam 4 jam. Arsenik ini mudah larut di asam lemah. Makanya pada saat penerbangan Singapura waktu itu sempat tuh mengkonsumsi jus jeruk dan mie. Nah, senyawa arsenik ini dicampurkan oleh jus jeruk yang ada di minuman Munir. Disinyalir seperti itu berdasarkan saksi pada pengadilan waktu itu. Setelah diteliti lagi, akhirnya didapati lagi senyawa arsenik ini memang mempunyai gejala yang tadi yang aku sebutkan, yaitu kronologisnya Munir ini meminta obat mah kepada pramugari. Nah, arsenik ini gejala awalnya itu dia merasakan nyeri di perut, terus dia itu ada merasa kram otot, mual, lalu pusing, dan itu dia ada nyeri lagi di lambung ya, dan akhirnya dia dehidrasi. Karena mungkin saat Munir merasakan makanannya itu tidak ada merasakan seperti biasa-biasa saja, karena memang racun ini memang tidak akan mengubah rasa ataupun bentuk dari makanan yang kita konsumsi. Sebenarnya arsenik ini udah ada antidotumnya, namanya dimenkarpol. Jadi dosisnya itu 3-4 kg berat badan. Jadi penyesuaian dosis secara intramuskular atau penyuntikan pada bagian otot. Karena yang diserangnya tadi, gejala-gejala tadi memang nyeri atau bagian-bagian kram otot lebih cepat melalui darah gitu. Apalagi kalau misalnya dikonsumsi dengan makanan, lebih cepat dia di metabolisme. Selain arsenik ini memang beracun, tapi arsenik ini mempunyai manfaat lain. Berdasarkan dari jurnal Arsenic, The Poison of the Kings, The Suffer of Syphilis, karya ya John Fitch, di mana arsenik ini bisa dalam pengobatan sifilis atau penyakit raja singa. Dan juga dia ini memang terbukti membunuh beberapa bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis. Selain itu juga ada juga penyakit lainnya seperti lupus kulit, ada juga leukemia tertentu ataupun masalah-masalah persendian. Tapi dosis dari arsenik ini di bawah 200 ataupun sesuaikan dengan kadar yang memang untuk dalam pengobatan. Kalau kalian tahu manfaat lain dari arsenik, silakan komen aja di bawah. Berdasarkan hasil persidangan ini didapat bahwa Polikarpus sebagai tersangka dari kasus pembunuhan Munir, dan dia dituntut 14 tahun penjara. Namun pada kenyataannya bahwa Polikarpus ini hanya didakwa 8 tahun penjara, lalu dia dibebaskan pada tahun 2012 kemarin.
Lalu kematian Munir ini pada tanggal 7 September ini dijadikan peringatan Hari Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan juga didirikannya Museum Munir, yang mana beberapa dokumenter Munir yang juga ada di sana memang terlihat dokumenter hidup itu adalah dirinya sendiri gitu. Namun konspirasi-konspirasi yang menyebar tetap akan selalu ada gitu. Oke, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih kalian sudah nonton channel YouTube aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya. Follow Instagram aku, follow Twitter aku, dan requestkan kalian tentang good news selanjutnya, tolong komen di bawah. Oke, sampai jumpa lagi besok di episode selanjutnya hari Jumat. Bye bye.